Saya mau tanya, dari kecil sampai sekarang, apakah Bapak pernah melihat sesuatu yang aneh-aneh, yang orang lain tidak lihat? Piring terbang maksud saya, alien maksud saya. Wih, ada Pak Rudi, waktu saya masih kecil Pak. Cuma saya nak mau ngomong, saya diketahui satu kampung Pak, dikira saya bohong Pak. Ya, selamat malam, ketemu lagi dengan Jana. Kami sedang ada di Aston Banyuwangi Hotel. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Jana, selamat malam Bapak Ibu. Iya, ini dalam terapi Galaksur banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia ya. Dan terbongkar setelah puluhan tahun setelah selesai terapi Galaksur, terapi energi tanpa sentuh dengan energi Tuhan ya. Salah satunya adalah ini Pak. Ada seorang bapak yang terapi Galaksur, kemudian setelah terapi ternyata dia diculik oleh alien. Ya. Bagaimana kisah lengkapnya Pak? Baik, jadi Bapak Ibu, saya adalah keluarga modern, saya tidak percaya tahayul, tapi ketahuilah Bapak Ibu, dari saya kecil, saya terus tertarik pada hal yang aneh-aneh. Nah, mengenai alien, saya mempunyai bukti yang sangat nyata ya. Jadi Bapak Ibu wajar saja. Karena apa? Bumi ini Mbak Jana mempunyai satelit yaitu bulan. Kemudian kita mengelilingi matahari ya. Nah, matahari, nah di luar itu banyak sekali matahari-matahari lain. Yang masing-masing juga dikelilingi oleh planet, planetnya juga dikelilingi oleh satelit. Jadi kalau galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti, yaitu matahari bersama bumi dan planet-planet yang lain. Ada banyak galaksi yang lain. Nanti galaksi-galaksi berkumpul menjadi giant galaksi. Giant galaksi berkumpul menjadi super giant galaksi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di langit ada bintang til, bintang itu satu bintang itu sama dengan satu matahari Mbak Jana. Ada banyak, ada enggak kemungkinan alien? Ya jelas ada kemungkinan Mbak Jana, masa kehidupan di sini saja. Nah, jadi cerita menarik Bapak Ibu, dulu saya suka nonton acara televisi yang kisah nyata orang pernah ketemu dengan alien. Nah, salah satu cerita yang menarik, ada seorang wanita, nah dia itu di hari pernikahannya, baru mau menikah ya, di rumah pernikahan orang bule kan, enggak di hotel, di rumahnya dia ya. Teman-teman sudah datang, dia di lantai 2. Artinya nanti suami istri kemanten ini nongol di lantai 2 di balkon, undangan di bawah seperti itu. Nah, pada waktu dia sedang diam di balkon, suaminya masih di dalam. Tiba-tiba dia melihat ada piring terbang. Nah, kemudian dia masuk ke dalam, kepada suaminya, ada piring terbang. Langsung suaminya kok tiba-tiba berubah jadi tua dan dia diceraikan. Cerai, ya. Duh, kok aneh. Nah, ternyata ceritanya setelah dirunut-runut, ibu ini pada hari pernikahannya tiba-tiba menghilang. Jadi bapak ini malu, teman-temannya datang semua, kok enggak ada istrinya, sudah kandung undang-undang, katanya cinta mati sama aku, kok toto menghilang tanpa pamit. Kalau enggak mau bilang aja enggak usah nikah, ya. Nah, jadi dari versi ibu itu, dia itu cuma keluar lihat piring terbang, dia masuk mau ngasih tahu calon suaminya ada piring terbang, ternyata dia menghilang tuh puluhan tahun. Jadi suaminya tahunya ibu itu pergi, balik-balik dia sudah nikah dengan perempuan lain, dia anggap sudah istrinya sudah menghilang, dia sudah jadi orang tua kayak kakek, baru calon istrinya balik lagi. Tapi anehnya masih muda sama kayak zaman mereka mau menikah, ya. Dan akhirnya dia bilang apa? Ya aku udah nikah, udah punya anak, sudah punya cucu, lah kamu baru muncul, kamu kemana? Lah aku di balkon cuma sebentar piring terbang. Nah, kemudian dijelaskan waktu itu Mbak Jana ada kata-kata dari pembawa acara bahwa itu adalah abduction. Ya, jadi kata asing bagi saya abduction. Saya lihat di kampus artinya adalah diculik, dia diculik. Nah, dia kehilangan waktu puluhan tahun. Ada kejadian menarik yang berkaitan dengan itu Mbak Jana. Kejadian ini sekitar 10 tahun lebih yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya terapi seorang bapak. Jadi bapak itu sudah kayak kakek, sudah lebih tua dari saya sekitar 20 tahun ya. Nah, jadi apa yang terjadi yang dia alami ini kejadian waktu saya belum lahir, berarti sekitar tahun 60-an. Jadi saya terapi bapak itu, tiba-tiba waktu saya terapi di kepala, kok saya menemukan kayak ada kayak lempengan kayak piring terbang, ada lampunya muter, blet. Nah, persis seperti kalau kita makan di luar negeri, misalnya sekarang di Indonesia mulai pakai ya, tapi dulu kalau kita makan di Singapura, di Malaysia, kita makan di food court, tempat duduknya kan luas. Nah, kita misal makan nasi goreng, nah itu nanti kita sudah bayar, dikasih nomor antrian 15. Nah, kemudian kita dikasih kayak piring terbang nomor 15. Kita taruh di manapun kita duduk. Nah, nanti kalau makanan sudah jadi, itu kan bunyi, titit, lampunya nyala. Nah, berarti sudah matang nasi goreng kita. Kita kembali ke sana, nota nomor 15, ada nasi goreng, kita kembalikan piring terbangnya ini, kita terima nasi goreng. Itu Mbak Jana. Saya nemukan persis seperti itu di kepalanya dia. Tapi sinarnya bukan titit kayak di Singapura tuh, muter, bled. Apa ini? Nah, terus Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, abduction.
orang ini pernah kehilangan waktu. Nah, udah selesai acara, habis rapi, saya tanya, ini di rumah yang depannya JB School itu. Ya. Pak, saya mau tanya, dari kecil sampai sekarang, apakah Bapak pernah melihat sesuatu yang aneh-aneh, yang orang lain tidak lihat? Oh, setan Pak, uang samar Pak, tidak pernah lihat setan, saya tidak pernah lihat hantu, tidak, bukan itu. Yang aneh, piring terbang maksud saya, alien maksud saya. Wih, ada Pak Rudi, waktu saya masih kecil Pak. Cuma saya tidak mau ngomong, saya diketahui satu kampung Pak, dikira saya bohong Pak. Jadi begini ceritanya Pak Rudi ya. Nah, suatu saat pada suatu malam, ada kapal laut tapi di atas rumah saya, kapal laut. Nah, dia bilang kayak kapal laut, tapi ngambang di atas rumahnya dia. Nah, kemudian anjing-anjing satu kampung itu hilang semua disedot naik ke kapal laut ya. Jadi piring terbang berbentuk kapal laut ya. Nah, kemudian anjing saya peluk anjing saya. Jadi jangan diambil anjing saya. Nah, karena anjing saya peluk, maka anjing saya tok yang akhirnya tersisa di kampung. Semua anjing satu kampung hilang dalam malam itu, ketarik ke piring terbang. Nah, kemudian katanya orang-orang saya hilang 3 hari. Nah, padahal saya itu tidak hilang. Saya diam di bukit, di kampung saya ada bukit, saya diam di situ. Nah, orang-orang semua, ibu saya nangis, bapak saya nangis, bawa obor, bawa kentongan semua, pakai gamelan semua keliling kampung. Saya melihat mereka nyari saya, mereka tidak manggil nama saya. Saya diam di situ, saya tapi tidak pengen teriak, tapi aku di sini tidak. Senang aja saya lihat mereka nyariin saya, diam aja saya. Tapi rasanya sebentar itu. Ingatnya saya cuma sekitar 2 jam lah menurut saya. Tapi ternyata kemudian saya balik pulang ke rumah, nangis semua satu keluarga, katanya saya hilang 3 hari. Anak SD hilang 3 hari. Nah, jadi Bapak Ibu, kejadiannya benar. Tuhan mengatakan abduction. Orang yang pernah kehilangan waktu. Nah, kan memang orang kalau saya nonton acara-acara televisi itu, abduction itu kita diambil, jadikan bahan eksperimen, kita ditanami sesuatu di badan kita. Jadi rupanya Bapak itu tanami suatu alat di kepalanya. Dan alat itu baru berhasil saya netralisir setelah dia terapi. Ini kejadian menarik. Jadi Bapak Ibu jangan bicara alien, tidak ada. Bapak itu lebih tua dari saya 20 tahun, berarti kejadian ini sekitar tahun 60-an atau mungkin tahun 50-an Mbak Jana. Dia masih kecil di kampung. Sudah ada orang Bali abduction, diculik sama piring terbang. Anjing satu kampung hilang. Makanya semua orang heboh. Dibilang saya bohong, nyatanya anjingmu hilang semua. Satu kampung anjing saya aja ada. Kenapa anjingmu hilang semua? Ratusan anjing di kampung hilang semua. Nah, dan mereka juga heran, saya hilang 3 hari. Oh, saya diam di bukit. Masa kamu di bukit? Kenapa kamu tidak nyaut? Tidak pengen nyaut? Sedang aja lihat orang nyari saya diam aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada demikian Mbak Jalan. Cerita yang unik. Bagi orang yang belum mengalami, mungkin merasa ini sebagai suatu hal yang dongeng, suatu cerita bohong. Oke. Minimal kalau Bapak Ibu nanti mengalami sesuatu semacam ini, datanglah kepada kami. Kami tahu cara menolong Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Nah, demikianlah hal-hal yang unik yang terjadi dalam terapi Galaksur, dan itu menjadi pengetahuan baru juga untuk kita semua ya. Kalau mengalami hal-hal aneh seperti itu, Anda sudah tahu tempat untuk mencari jawabannya ya. Ya, di sini masih ada harapan.